Salam hobis, Gapi Biologi. Ayo hobis yang budiman, kita tonton video hari ini, tetapi jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe video kami ini, juga klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Hobis budiman, di video hari ini, kami akan membahas dari beberapa jenis tanaman air mengapung atau mengambang yang sangat kaya akan manfaat bagi kelangsungan hidup ikan hias yang kita pelihara di dalam akuarium ataupun kolam budidaya. Tanaman air mengapung memiliki fungsi sebagai peneduh yang dapat menghalau cahaya matahari. Tanaman air juga sebagai pengatur sistem sirkulasi udara yang dapat memperkaya kandungan oksigen pada air. Di samping itu juga tanaman air berfungsi sebagai penyaring limbah, baik limbah kimia maupun biologi. Juga manfaat lainnya, tanaman air juga berfungsi sebagai tempat berlindung ataupun bersembunyinya para ikan, serta berfungsi sebagai makanan alternatif bagi ikan. Oleh karena pada saat lapar, ikan akan menggigit dan juga memakannya dan juga terdapat banyak jasad renik di sekitar tanaman air tersebut. Demikianlah begitu banyaknya dari manfaat tanaman air, juga apabila pada akuarium ataupun kolam budaya kita berikan beberapa tanaman air, maka akan memberikan kesan yang natural. Dan berikut ini adalah jenis-jenis dari tanaman air mengapung versi Gapi Biologi yang bisa hobis gunakan pada akuarium ataupun kolam budidaya. Ayo kita saksikan. Nomor 1. Tanaman air apu-apu. Apu-apu memiliki nama ilmiah yakni Pistia stratiotes, yang berasal dari ordo Alismatales yang merupakan genus tumbuhan air dari famili Arum, Araceae. Dalam bahasa Inggris tanaman air apu-apu ini dikenali dengan beberapa sebutan yaitu water keibex, water lettuce, nail keibex, atau cellflower. Dan untuk di Indonesia, apu-apu memiliki beberapa sebutan juga, yaitu kapu-kapu, kiapu, ki-apung, kayu apu atau kayu apung. Tanaman apu-apu memiliki daun yang berwarna hijau atau warna hijau kebiru-biruan, dan warna daun berubah kekuningan saat telah tua. Sedangkan ujung daun apu-apu bentuknya agak membulat dan pangkal daun agak meruncing. Dan juga helai daun apu-apu memiliki ukuran panjang sekitar 2 sampai dengan 10 cm, dan lebar daunnya antara 2 sampai dengan 6 cm. Pada bagian tepinya daun apu-apu berbentuk berlekuk-lekuk dan pada permukaan daun ditumbuhi rambut tebal yang lembut. Juga pertulangan pada daun apu-apu sejajar dan daunnya tersusun secara roset hingga membentuk bagian seperti batang tanaman. Akar tanaman apu-apu bisa mencapai hingga panjang 80 cm. Dengan akar berwarna putih, akar memiliki rambut yang membentuk suatu struktur seperti keranjang yang dikelilingi gelembung udara, sehingga meningkatkan daya apung tanaman apu-apu. Untuk perkembangbiakannya, apu-apu berkembang biak secara generatif melalui biji, juga secara vegetatif melalui stolon. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman air apu-apu sangatlah cepat, sehingga menjadikannya sebagai salah satu tanaman air yang mudah perawatannya. Bahkan jika dibiarkan pun pertumbuhannya cenderung menjadi gulma. Demikian sekilas penjelasan tentang tanaman air yang mengambang ini. Nomor 2. Tanaman air eceng gondok. Eceng gondok memiliki nama ilmiah yaitu Eichhornia crassipes, yang berasal dari ordo Commelinales yang merupakan genus Eichhornia dari famili Pontederiaceae. Eceng gondok merupakan tanaman air yang hidup mengapung di atas air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Eceng gondok sendiri ketinggiannya bisa mencapai 40 sampai 80 cm. Tanaman air ini tidak memiliki batang, hanya terdiri dari daun bertangkai yang daunnya berbentuk oval dan tunggal. Pada pangkal tangkai daunnya memiliki rongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Eceng gondok memiliki akar serabut yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Daun eceng gondok berwarna hijau dan permukaan daunnya licin. Eceng gondok memiliki bunga yang termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir. Kelopaknya berbentuk tabung, dan bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam. Sedangkan untuk perkembangbiakannya, eceng gondok berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi bila tunas baru tumbuh dari ketiak daun, lalu membesar dan akhirnya menjadi tumbuhan baru. Tanaman air eceng gondok ini juga merupakan tanaman air yang mudah sekali berkembang biak, sehingga apabila dibiarkan,
Lama-kelamaan eceng gondok akan tumbuh semakin subur dan semakin banyak sehingga dapat menutupi seluruh permukaan air dan dapat mengancam kehidupan yang ada di bawahnya. Demikian sekilas pemahaman tentang tanaman air eceng gondok. Selanjutnya mari kita saksikan. Nomor 3. Tanaman air mengapung Amazon Frogbeet. Tanaman Amazon Frogbeet memiliki nama ilmiah yaitu Limnobium laevigatum yang berasal dari ordo Alismatales, yang merupakan genus Limnobium dari famili Hydrocharithaceae. Amazon Frogbeet merupakan tanaman air yang mengambang yang sangat populer sebagai tanaman hias bagi akuarium dan kolam yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini saat remajanya tumbuh dengan daun yang berbaring datar dengan air. Sedangkan setelah tua akan memiliki daun yang muncul di atas air. Juga tanaman ini menghasilkan bunga kecil yang berwarna putih. Tanaman Amazon Frogbeet ini dapat tumbuh hingga mencapai lebar 50 cm. Dan dapat dengan mudah menyebar ke seluruh permukaan air akuarium ataupun kolam. Oleh karena itu perlu secara teratur untuk menipiskannya agar tanaman tersebut tidak menutupi keseluruhan permukaan akuarium ataupun kolam yang dapat menyebabkan penipisan oksigen. Juga tertahannya masuknya cahaya bagi kebutuhan tanaman lain di bawahnya. Dan untuk perkembangbiakannya, tanaman Amazon Frogbeet mereproduksi secara seksual, yakni melalui penyerbukan bunga dan produksi benih. Namun sebagian besar reproduksi akan terjadi melalui fragmentasi batang tanaman. Tanaman yang lebih kecil akan mematahkan dari tanaman utama dan selanjutnya mereka akan tumbuh untuk membentuk tanaman yang penuh seutuhnya. Demikian tentang tanaman Amazon Frogbeet. Dan selanjutnya, Nomor 4. tanaman air mengapung Salvinia sp. Tanaman air Salvinia ini memiliki beberapa spesies. Dan spesies yang umum dikenal antara lain spesies Salvinia molesta yang memiliki daun besar, Salvinia auriculata, Salvinia cuculata, dan Salvinia minima yang memiliki daun paling kecil dibanding spesies lainnya. Dan di video hari ini kami hanya memberi bahasan pada Salvinia spesies molesta saja. Tanaman Salvinia molesta berasal dari ordo paku air Salvinia les yang merupakan famili Salviniaceae. Tanaman ini hidup mengapung di air yang menggenang seperti di kolam, rawa-rawa, sawah, danau dan juga sungai. Tanaman Salvinia ini dikenal juga dengan nama kiambang, juga kayapu. Daun Salvinia molesta berwarna hijau muda, sering dengan tepinya berwarna kecoklatan bila tanaman telah dewasa. Juga daun memiliki lipatan yang khas di tengahnya dan daun lebih besar dibanding daun tanaman Salvinia lainnya. Tanaman air Salvinia molesta memiliki dua jenis daun, yaitu daun terapung dan daun terendam. Daun yang terapung berbentuk cuping dan agak melingkar. Sedangkan daun yang terendam memiliki fungsi sebagai akar untuk menyerap makanan sekaligus menyerap kadar racun pada air dikarenakan tanaman ini tidak memiliki akar sejati. Tanaman Salvinia molesta memiliki daun yang terdiri dari 3 gelungan, yakni 2 daun mengambang dan 1 daun terendam. Daun yang mengambang posisinya berlawanan satu sama lain dengan berbentuk bulat sampai lonjong. Dan di bagian permukaan atas daun, memiliki barisan papila silindris, yang masing-masing papila memiliki 4 bulu pada ujung distalnya. Memiliki struktur seperti sarang di ujung rambut, yang merupakan perangkap udara yang efektif untuk memberi daya apung di air. Papila yang berada di ujung rambut dan permukaan bagian atas daun merupakan penolak air, sedangkan papila yang berada di permukaan bawah daun untuk menarik air. Perbedaan daya tolak dan tarik inilah yang menjaga posisi tanaman tetap stabil mengapung pada permukaan air. Demikian tentang tanaman air Salvinia molesta ini. Dan selanjutnya mari kita saksikan tanaman air mengapung lainnya. Nomor 5. Tanaman air mengapung Lemna sp. Lemna merupakan tanaman air yang berukuran kecil yang mengapung di atas air dan memiliki potensi sebagai pakan segar ataupun bahan pakan bagi ikan di akuarium dan juga kolam budidaya. Lemna sebagai tanaman air yang dapat meningkatkan kadar oksigen di air, dan sebagai tanaman pelindung di permukaan air ternyata juga dapat menjadi makanan alami yang memiliki nutrisi yang cukup tinggi bagi ikan. Mereka akan menggigit dan memakan lemna pada saat ikan memerlukan nutrisi yang tinggi. Tanaman lemna di Indonesia pada umumnya adalah jenis Lemna perpusilator, yang dikenal dengan sebutan mata lele.
dan di dunia internasional dikenal dengan sebutan duckweed. Meskipun demikian, tanaman lemna sendiri sebenarnya memiliki 14 spesies. Tanaman lemna jenis ini memiliki keunggulan yang lain dibanding jenis lainnya, yaitu laju pertumbuhannya sangat cepat, bisa mencapai 40% per hari. Umur hidup lemna sendiri adalah sekitar 10 hari dan mampu menghasilkan anakan hingga 20 anakan yang menempel pada induknya. Demikian pembahasan dari kami tentang tanaman air lemna ini. Sudah ya hobbies, sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya, dadah.